Oke, langkah pertama di sini sudah aku siapkan 75 gram DCC coklat batang yang sudah aku potong-potong kecil seperti ini. Untuk merek coklat batangnya bebas ya, sesuai dengan selera masing-masing. Siapkan pan yang berisi air mendidih seperti ini. Di sini coklat Kemudian batangnya akan aku coklat lelehkan di batangnya atas air sampai mendidih. benar-benar meleleh dan Masukkan lembut. 100 ml minyak goreng. Nah, setelah coklat batangnya meleleh dan lembut seperti ini sudah cukup. Angkat, lalu sisihkan coklat lelehnya, biarkan sampai suhu ruang. Di wadah yang berbeda, masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram coklat bubuk Black Forest. Maaf, saat memasukkannya tadi tidak ke video ya. 1 sendok teh baking powder. Kita ayak semua bahan-bahan keringnya agar hasilnya lebih lembut, tidak ada yang bergumpal. Kalau sudah, aduk-aduk bahan keringnya agar tercampur merata. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dahulu. Kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 4 butir telur, 180 gram gula pasir atau setara dengan 12 sendok makan, 1 sendok teh SP, dan setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Kemudian kita mixer adonannya dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 7 sampai 8 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, setelah 7 menit dan adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak, kita matikan sebentar mixernya. Berikutnya, masukkan lelehan coklat yang sudah suhu ruang. Lalu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah kurang lebih selama 2 menit asal cukup tercampur rata saja. Nah, kalau sudah, matikan lagi mixernya. Masukkan bahan keringnya. Lalu kita mixer lagi. Di sini kita mixer juga asal tercampur rata saja dengan kecepatan paling rendah kurang lebih selama 1 menit saja. Setelah 1 menit dan cukup tercampur rata, kita matikan mixernya. Oh ya teman-teman, hampir lupa, masukkan 1 sendok makan pasta Black Forest. Harusnya aku tambahkan pasta Black Forestnya tadi ya, di awal saat setelah memasukkan coklat leleh. Nah, ini kita aduk-aduk dengan spatula dengan sistem aduk balik seperti ini. Kita aduk balik pelan-pelan saja ya. Nah, kalau sudah cukup tercampur rata, artinya tidak ada adonan atau margarin yang mengendap di bagian bawah agar kuenya tidak bantat. Nah, untuk adonannya seperti ini, lembut dan kental. Nah, ini sudah cukup ya. Kita sisihkan dahulu. Oke, berikutnya siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 20 x 20 cm. Bagian alas loyang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu alasi lagi dengan kertas roti. Tetapi untuk bagian sampingnya tidak aku olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut setelah dikukus. Kemudian tuang semua adonan kuenya ke loyang. Lalu ratakan dengan lidi tusuk sate. Lalu jangan lupa hentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Oke, siapkan kukusan atau klakat yang sebelumnya sudah aku panaskan sampai mendidih. Kemudian letakkan loyang di atas kukusan. Kita kukus kuenya dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 35 menit. Nah teman-teman, ini setelah 35 menit kuenya kita kukus, kita buka tutup kukusannya. Wah, hasil kuenya halus dan rata ya. Kita tes tusuk terlebih dahulu. Kalau kuenya tidak nempel di lidinya, tandanya kuenya sudah benar-benar matang ya. Angkat, kemudian sisihkan, biarkan uap panasnya menghilang, baru akan kita lepaskan dari cetakan. Nah, ini setelah kuenya mulai dingin, bantu sisir pinggiran kuenya dengan pisau atau spatula.
Kemudian balik kuenya dan lepaskan dari cetakan. Lalu lepaskan kertas rotinya juga. Nah teman-teman, ini setelah kuenya dingin, selanjutnya kuenya akan kita potong menjadi 4 bagian yang sama rata. Oke, kalau sudah, untuk kemasannya di sini saya pakai box mika kotak seperti ini dengan ukuran 11 x 12 dengan tinggi 6,5 cm. Untuk link pembeliannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Kita ambil kuenya. Nah, bisa dilihat teman-teman, kuenya empuk dan lembut banget. Kita masukkan kuenya ke dalam box. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung kita beri topping ya. Untuk topping coklatnya, di sini saya pakai coklat glaze seperti ini, dan ini sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan coklat glaze-nya ke atas kuenya. Caranya seperti di video ya. Oh ya, selain menggunakan coklat glaze, teman-teman juga bisa pakai selai coklat ya. Sesuaikan dengan selera saja. Nah, kalau sudah, taburi pinggiran kuenya dengan kacang cincang matang. Lalu agar lebih manis, tambahkan atau semprotkan di tengah-tengahnya buttercream. Lalu beri potongan buah stroberi. Kemudian boleh juga ditaburi dengan choco chip coklat, tapi ini opsional ya. Dan tara, cake coklat Black Forest kita hasilnya sangat cantik. Untuk satu resep menghasilkan 4 box mika seperti ini. Di sini aku buat 2 resep sekaligus ya teman-teman. Jadi hasilnya jadi 8 box mika. Untuk keterangan resep lengkap dan saran harga jual nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Teman-teman tinggal buka aja kolom deskripsinya. Nah teman-teman, akhirnya resep cake coklat Black Forest kita kali ini sudah selesai kita buat. Bagaimana? Resepnya mudah ya, hasil kuenya cantik, rasanya juga enak banget. Empuk, lembut, moist, dan nyoklat banget. Kue ini cocok untuk ide jualan atau bisa juga untuk kue ulang tahun. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur suhu ruang, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi, 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP, teman-teman bisa juga pakai TBM atau ovalet. Oke, lanjut kita mixer adonannya dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 8 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, setelah 8 menit bisa dilihat adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini. Ini sudah cukup. Kita matikan mixernya sebentar. Lanjut, masukkan 1 saset kopi instan Nescafe yang sudah dilarutkan dengan sedikit air hangat seperti ini. 1 sendok teh pasta mocha. Kita mixer kembali adonannya. Kali ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah asal cukup tercampur rata saja, kurang lebih selama 1 menit. Nah, setelah cukup tercampur rata, kita matikan lagi mixernya. Lanjut, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya pakai segitiga biru. 10 gram susu bubuk denkau. Kita masukkan sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan-bahan yang berkumpal. Nah, kalau sudah, kita mixer kembali. Tapi sebelum itu, sebaiknya adonan kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini agar saat dimixer adonannya tidak berhamburan. Nah, kalau sudah, mixer lagi kembali dengan kecepatan paling rendah asal cukup tercampur rata saja. Sama ya, waktunya kurang lebih selama 1 menit saja. Nah, kalau sudah, matikan lagi mixernya. Masukkan 130 ml minyak goreng.
Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah asal tercampur rata kurang lebih selama 30 detik saja. Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Oke, lanjut aduk adonannya menggunakan spatula sambil dirapikan bagian pinggirannya. Kita aduk dengan metode aduk balik pelan-pelan saja. Pastikan tidak ada bahan adonan atau minyak yang mengendap di bagian bawah agar kuenya tidak pantat ya. Oh ya, ini karena warnanya masih terlalu pucat, di sini aku tambahkan lagi pasta mochanya. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Nah, nanti hasil akhir adonannya seperti ini, lembut dan kental. Nah, ini sudah cukup ya, kita sisihkan dahulu. Berikutnya, siapkan loyang. Saya pakai ukuran 22 x 22 cm seperti ini. Olesi bagian alas loyang dengan margarin tipis-tipis, lalu alasi atau tutup lagi dengan kertas roti. Nah, seperti ini. Dan seperti biasa, bagian pinggiran loyang jangan olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut setelah dikukus. Lanjut, kita tuang semua adonan kuenya ke loyang. Lalu ratakan dengan lidi tusuk sate. Nah, kalau sudah, kemudian hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Nah, ini sudah langsung bisa kita kukus ya. Sebelumnya di sini sudah aku siapkan kelakat atau kukusan yang sudah aku panaskan kurang lebih selama 15 menit atau sampai mendidih. Kemudian letakkan loyang yang berisi adonan. Kita kukus kuenya dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Oke teman-teman, lanjut sambil menunggu kuenya matang, kita akan buat buttercream rasa mocha untuk topping dan olesannya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram mentega atau margarin. Untuk mereknya bebas ya, gunakan aja yang ada di rumah. 100 gram gula halus. Di sini gula halusnya aku masukkan sambil diayak seperti ini karena biasanya gula halus sering bergumpal. Lanjut kita mixer adonannya sampai tercampur merata dan lembut. Nah, setelah lembut, masukkan 1 saset susu kental manis putih atau setara dengan 40 ml. 1 sendok teh pasta mocha. Kita mixer lagi kembali sampai gulanya tercampur merata, sampai adonannya benar-benar lembut ya. Nah, kalau sudah lembut, matikan mixernya. Kemudian aduk-aduk sambil dirapikan dengan menggunakan spatula. Kalau sudah, nah untuk buttercream mochanya ini akan aku bagi menjadi 2 bagian. Nah, hasilnya seperti ini. Satu bagian ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Nah, ini akan kita sisihkan dahulu. Teman-teman, kita kembali ke kukusan ya. Nah, ini setelah 35 menit kuenya kita kukus. Kita buka tutup kukusannya. Nah, hasilnya cantik sekali. Permukaan kuenya halus, rata, dan tidak bergelombang. Kita angkat ya. Lalu kita sisihkan, biarkan sampai uap panasnya menghilang, baru sisir pinggiran kuenya dengan spatula agar mudah saat kita lepaskan dari cetakan. Nah, caranya cukup balik kuenya seperti di video. Lalu lepaskan kertas rotinya. Nah, ini rotinya akan kita biarkan sampai benar-benar dingin, baru akan kita potong-potong. Teman-teman, ini kue kita setelah dingin dan sudah aku pindahkan ke talenan seperti ini. Lanjut kita potong-potong kuenya menjadi 12 bagian yang sama rata. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kuenya sangat lembut dan empuk, mengembang dengan sempurna ya. Lanjut untuk toppingnya, siapkan 250 gram coklat ceres biasa seperti ini. Lalu kita ambil 1 potong roti atau cake mochanya.
Kita olesi bagian samping kanan dan kirinya dengan butter cream mocha. Olesi sampai merata. Nah, kalau sudah, kemudian kita baluri dengan coklat seres merata di atas krim mochanya. Nah, seperti ini. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, ini setelah selesai kita baluri dengan coklat seres. Lanjut, semprotkan sisa krim mocha yang sudah kita masukkan ke plastik segitiga. Untuk caranya seperti di video ya. Oke, kalau sudah, agar lebih menarik, teman-teman bisa hias kuenya sesuai selera dan kreativitas teman-teman. Di sini aku tambahkan permen bunga warna pink. Dan aku tambahkan juga daun mint. Selain menggunakan permen bunga, teman-teman bisa hias kuenya dengan stroberi atau permen coklat. Sesuai selera aja ya. Dan tara! Nah teman-teman, cake mocha potong kita hasilnya cantik sekali. Satu adonan menghasilkan 12 potong cake mocha. Untuk resep lengkap dan saran harga jual nanti aku sematkan di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman, akhirnya resep cake mocha potong kita sudah selesai kita buat. Selain bikinnya mudah, rasanya juga enak banget. Aroma kopinya wangi, kuenya lembut, empuk, dan legit. Kue ini bisa bertahan kurang lebih selama 3 hari di suhu ruang. Dan untuk ide jualan, kemas dengan box mini styrofoam seperti ini. Nah ini mirip dengan bento cake yang lagi viral ya. Tapi ini versi rasa mochanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.